Halo semua, selamat malam. Saya sengaja ngambil view malam gitu, jadi biar suasana lebih sepi dan hening gitu. Saya di sini ingin berbagi pengalaman kepada adik-adik, kepada teman-teman di rumah, pemirsa yang mendengarkan gitu. Jadi saya ingin berbagi cerita seperti apa. Cerita tentang perjalanan saya ketika kuliah di S2. Jadi seperti apa itu perjalanannya. Jadi saya itu kuliah S2 di tahun 2015. Nah, jadi 2015 saya saya memasuki bangku perkuliahan S2. Memang pada waktu itu sebenarnya saya sebelumnya bekerja dulu sebelum kuliah di S2. Bekerja dulu 1 tahun di Surabaya. Saya lulus di S1 di tahun 2014, kemudian 1 tahun nggak nyampe gitu. Itu bekerja di Surabaya dan melanjutkan kuliah di S2. Di perkuliahan S2 itu kalian akan banyak hal yang akan kalian temui. Contohnya teman-teman yang ada yang sebaya, ada yang lebih tua, ada yang bahkan sudah berkeluarga, punya anak, beragam profesi di situ kalian akan menemui di situ. Karena ya kalau orang sudah kuliah S2, tentunya mereka sudah ya ada juga yang baru lulus S1 langsung S2. Tapi nggak semuanya seperti itu. Mereka ada yang sudah dosen, ada yang sudah karyawan kuliah S2, ada yang sudah jadi guru, mereka melanjutkan S2. Pengalaman saya seperti itu. Jadi mereka dari beragam tingkatan kalian akan menemui di sana. Tentu di sana akan sangat memberikan energi positif buat kalian ketika beragam tingkatan yang masuk untuk lebih tampil energik, terutama dalam mengolah pikiran kalian ketika berargumentasi. Jadi lebih hati-hati tuh. Oke lah kalau sebaya argumentasinya mungkin boleh setengah ide kalian, setengah ada referensi. Tapi kalau sudah ada tingkatan di atas kalian, tentunya ketika melakukan sebuah diskusi, kalian harus punya referensi yang kuat, punya acuan yang kuat, jadi nggak sembarangan. Nah itu yang saya alami di situ. Kalau kuliah S2 itu yang saya alami di semester 1-2 itu adalah yang kita jalani itu lebih kepada teori dan diskusi dan tugas makalah di situ. Karena output S2 itu kita dituntut untuk melakukan publikasi terakreditasi nasional maupun internasional. Jadi itu outputnya S2 di situ. Jadi itu juga menjadi bekal kita ketika kita mau melamar menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi. Itu sangat membantu buat teman-teman yang ingin melanjutkan S2. Jadi buat teman-teman atau buat adik-adik yang ingin melanjutkan S2, pikirkan secara matang. Benar-benar itu kalian harus mempersiapkan materi apa topik apa yang ingin kalian angkat ke permukaan ketika ada diberikan sebuah tugas dari dosen gitu. Jadi di situ ketika kuliah S2 di semester 1-2, oke flashback lagi ya. Di semester 1-2 kita lebih kepada teori di kelas, kemudian presentasi, di mana presentasi itu beragam, ada yang berkelompok, ada yang individu. Tentunya di situ kita harus mempersiapkan segala hal, baik topik yang kita angkat, terus acuan buku apa saja itu harus dipersiapkan betul. Oh ya sorry, saya belum ngasih tahu nih, jurusan saya ini S2 ini kajian sastra dan budaya di UNER. Jadi tema-tema yang diangkat di kajian sastra dan budaya lebih ke karya-karya sastra dan budaya, culture atau budaya yang ada di masyarakat, kebudayaan yang ada di masyarakat. Jadi bisa di kualitatif atau kuantitatif di situ. Jadi begitu seperti itu ya. Kemudian di semester 3-4 itu kita sudah bisa melakukan yang namanya di semester 3 ya,
kita sudah bisa melakukan pengajuan seminar. Nah, itu di seminar itu pengajuan judul seminar itu kalian boleh angkat topik-topik atau permasalahan yang tugas-tugas di semester 1 atau 2, atau boleh kalian angkat lagi tema yang baru yang menurut kalian tuh sekiranya mampu untuk menjadi sebuah kajian di tesis di seminar nanti. Itu di semester 3. Nah, kalau pengalaman saya itu alhamdulillah ya, saya itu semester 3 mengajukan judul dan diterima, dan saya di semester 3 selesai seminar tuh sudah fix, dan melakukan seminar ya sudah selesai. Dan di semester 4 itu sudah saya melakukan penelitian. Jadi semester 3 diselesaikan saya seminar, di semester 4 saya menyelesaikan hasil penelitian, dan alhamdulillah saya lulus 2 tahun atau 4 semester itu. Jadi kalau kuliah S2 itu lebih kecil ya, maksudnya lebih durasinya nggak begitu lama. Kalau S1 mungkin kita hampir 4 tahun ya, atau paling cepatnya 3,5 tahun, atau kalau lebih bisa 5 atau 6 tahun. Tapi kalau di S2 itu standar kelulusan itu 2 tahun. Dan alhamdulillah ya saya 2 tahun selesai kuliah tesis saya. Saya kuliahnya kan di UNER di Surabaya. Ya, itu pengalaman saya. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah S2, atau buat pemirsa pengalaman apa saja sih, seperti apa kuliah S2. Ya seperti itu. Jadi harus output kita yang paling utama penting publikasi nasional atau internasional. Jadi kita memang benar-benar digembleng, dipush itu untuk ketika diberikan tugas bisa menghasilkan sebuah artikel yang bisa dipublikasi di artikel nasional maupun internasional. Itu yang saya alami. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Kalau misalkan adik-adik atau pemirsa yang di rumah ingin bertanya lebih detail tentang kuliah S2 bisa komen di bawah, cantumkan komennya, bisa, dan jangan lupa di like dan di subscribe ya. Nanti saya akan bagikan video-video selanjutnya tentang kuliah S2, apa saja yang dipersiapkan, alasannya, manfaat dari kuliah S2 itu. Oke, sampai ketemu lagi di episode saya selanjutnya. Selamat malam. Oke, sehat selalu.